Petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Pada video kali ini kita akan bersama membahas dan menanggapi beberapa pertanyaan atau tepatnya rasa keingintahuan dari sahabat dan rekan petani kita yang sudah menerapkan pupuk peram sebagaimana yang kami pandukan. Dan pada umumnya dari sekian banyak tanggapan tersebut, mayoritas teman-teman itu layaknya memberikan testimoni atau pengakuan bahwa setelah penaburan pupuk peram, tanaman terlihat sangat responsif sehingga seperti terkena rangsangan untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian tanggapan ataupun testimoni dari beberapa petani hortikultura bahwa dengan penerapan pupuk peram tersebut yang seharusnya jadwal pemupukan yang kedua kali, namun tanamannya masih menunjukkan gejala kecukupan unsur hara sehingga merasa ragu-ragu untuk melakukan pemupukan susulan. Perlu sahabat dan rekan tani ketahui bahwa tanggapan maupun pertanyaan serta keingintahuan dari teman-teman dan sahabat tani kita yang sudah menerapkan pupuk peram memang sudah saya prediksi sebelumnya. Namun sebelum itu ditanyakan atau ditanggapi, saya tidak akan menjawab dan menjabarkannya, mengingat dalam hal ilmu terapan, apabila kita terlalu banyak berteori dan bertanya sebelum melakukan suatu tindakan sesuai apa yang kita ketahui, baik dari pengetahuan diri sendiri maupun pengetahuan ataupun wawasan pengalaman dari orang lain, maka kita tidak akan bisa membuat suatu kesimpulan tanpa mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Karena itu saya pribadi juga sudah memprediksi itu, namun akan saya jelaskan setelah ada tanggapan dan testimoni dari beberapa sahabat petani yang sudah menerapkan pupuk peram tersebut. Perlu dipahami bahwa penggunaan pupuk peram itu mempunyai efek domino terhadap proses ketersediaan unsur hara di dalam tanah, terutama sekali yang akan banyak terproses dan tersedia adalah unsur hara fosfat. Mengingat sejauh ini lahan budidaya yang kita gunakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, ditambah lagi dengan proses pelapukan batuan induk mineral yang menjadi bahan baku terbentuknya tanah, maka secara otomatis pula akan menyediakan unsur hara fosfat yang cukup banyak, mengingat unsur fosfat ini merupakan salah satu unsur yang sangat sulit
untuk larut dan tersedia, dan andai pun bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, maka kondisi lahan-lahan yang sering kita manfaatkan untuk berbudidaya tanaman terjadi kecenderungan keberadaan unsur fosfat, mengingat pupuk fosfat yang sudah ditaburkan di musim-musim sebelumnya tidak semuanya bisa larut dan terserap oleh tanaman. Sehingga secara sederhana bisa kita jelaskan bahwa ada sedikit kelebihan unsur fosfat di dalam tanah lahan budidaya kita. Mungkin bagi sahabat dan rekan tani yang sudah menonton video saya yang berjudul ketersediaan fosfat bisa merangsang ketersediaan nitrogen, maka pada penjelasan saya kali ini tidak jauh beda dari sebelumnya. Hanya saja penggunaan pupuk peram tadi yang melibatkan beberapa komponen, terutama sekali pencampuran deterjen serbuk yang otomatis akan menyediakan oksigen serta membuat kondisi pupuk tersebut bersifat reaktif, sehingga akan memancing proses-proses yang berkelanjutan, layaknya efek domino yang terjadi secara bertahap dan berlangsung secara berulang-ulang. Layaknya apabila kita mempunyai satu tandan pisang yang masih mentah, namun pada tandan tersebut kita selipkan buah pisang yang sudah masak, maka secara otomatis akan menular pada pisang-pisang yang mentah tadi menjadi masak. Kondisi inilah yang terjadi secara induksi, atau saya ibaratkan mengalir dan menular pada proses-proses kimia lainnya di dalam tanah. Mengingat sifat deterjen ini kan reaktif, ditambah lagi dengan bantuan bakteri maupun probiotik dan prebiotik, serta kereaktifan daripada saka maupun protestar yang membuat proses kimiawi tersebut akan terus berlanjut, sehingga apabila di lahan budidaya kita masih banyak menyimpan unsur hara dari pupuk yang sudah pernah kita taburkan di musim-musim sebelumnya, akan terjadi reaksi yang sama dalam proses pelarutan dan penguraiannya, sehingga unsur-unsur hara tersebut akan ditarik kembali untuk bisa tersedia bagi tanaman. Apalagi bila kondisi lahan kita bersifat asam, di mana pupuk ataupun unsur hara yang pernah dan sudah kita berikan sebelumnya secara umum akan terikat dengan unsur logam, sehingga dengan penerapan pupuk peram tadi yang ditambah lagi dengan proses kimiawi yang berkelanjutan, terutama proses oksidasi reduksi yang bisa kembali melepaskan ikatan-ikatan dari senyawa-senyawa yang ada di dalam tanah, terutama sekali unsur hara yang dibutuhkan tanaman dari ikatan unsur-unsur logam, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan unsur hara di lahan budidaya kita. Maka dari itu menjadi wajar apabila tanaman yang sudah kita aplikasikan pupuk peram, terutama sekali pada jenis tanaman hortikultura yang nampak jelas seperti tidak membutuhkan pemupukan kembali. Namun demikian, saya tetap menyarankan untuk dilakukan pemupukan, hanya saja dengan dosis yang lebih dikurangi, sehingga apabila kondisi tersebut tidak berlaku secara normal seperti biasanya, maka tanaman masih tetap bisa mendapatkan asupan unsur hara untuk kebutuhan tumbuh kembangnya. Rangkaian proses dan reaksi kimia di dalam tanah yang melibatkan oksigen aktif yang berasal dari deterjen, kemudian FNS, saka maupun protestar, itulah yang menjadi kunci utama dari tujuan kita melakukan penghematan pupuk tabur untuk tanaman budidaya kita. Karena itu saya tetap berharap kiranya sahabat dan rekan tani bisa mendapatkan yang terbaik dari panduan-panduan yang sudah pernah saya jabarkan. Jadi kesimpulannya bahwa dengan penggunaan pupuk peram merupakan salah satu solusi bagi kita untuk bisa menghemat penggunaan pupuk tabur tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas ketersediaan dan asupan unsur hara pada tanaman, yang diharapkan pula bisa menekan biaya permodalan
dalam upaya kita berbudidaya, yang pada akhirnya diharapkan pula bisa meningkatkan margin atau keuntungan yang bisa diambil dari selisih antara modal dengan hasil jual. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan tanggapan dan penjelasan ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun rekan dan sahabat tani sekalian. Saya Budi Harto dari Sahabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.